Kenapa, Pak? Maaf Pak, itu di depan ada yang berantem Pak, ngalangin jalan. Oh, yaudah muter balik aja. Takutnya nanti kenapa-napa lagi. Baik Bu. Itu kan Randy. Pak, stop, Pak. Ya Pak. Mas, kamu ngapain sih? Saya mau turun. Mas, kamu ngapain turun? Itu Randy nih yang berantem. Randy mana? Sini. Ya udah, kamu hati-hati ya. Saya pasti hati-hati. Bentar ya. Tunggu di sini ya, Pak. Baik Pak. Habis lo. Nggak adil kalau 5 lawan 1. Bukan laki-laki namanya. Sini maju semua. Lo yang milih sendiri untuk ikut campur. Jangan salahin kita. Kalau lu babak belur. Habisin! Ayo sini. Tenagaku masih banyak nih. Pak, makasih Pak, udah bantuin saya. Mereka siapa? Saya juga nggak tahu pasti Pak, tapi kayaknya mereka ini suruhan Joshua Pak. Joshua. Iya, Joshua ini orang yang dijodohin sama Jennifer Pak. Jennifer siapa? Maaf Pak, jadi panjang ceritanya. Tapi ini ada hubungannya sama penyelidikan saya soal majalah itu Pak. Jadi Jennifer ini teman saya waktu kuliah Pak. Jennifer pimpinan redaksi majalah City Style Pak. Dan dia juga bantuin saya untuk mencari tahu soal cover majalah Ricky dan Elsa Pak, ke rekan-rekan majalah lain. Terus? Ya, tapi Joshua nggak suka kalau saya dekat sama Jennifer. Dan kejadian ini udah kedua kalinya Pak. Kamu terus cari tahu soal majalah itu ya? Soal Joshua, itu urusan saya nanti. Baik Pak. Ya udah kalau gitu saya langsung ke kantor lagi Pak ya. Kamu kalau memang masih kesakitan, kamu obati dulu luka kamu ke klinik ya. Habis itu baru ke kantor. Tapi kalau memang kamu nggak fit, istirahat di rumah. Baik Pak. Terima kasih banyak. Bisa ke mobil ya? Iya Pak. Hati-hati. Baik. Udah Pak. Enggak. Aku tuh masih nggak nyangka loh soal kasus Elsa sama cowok itu bisa sampai seviral ini. Dan banyak banget yang komen. Udah gitu komennya rata-rata tuh negatif semua. Kasihan Elsa, pasti dia stres deh. Tapi tadi aku sempat lihat fotonya udah dihapus sih sama akun gosip itu. Ya gini loh sayang, aku tuh percaya loh. Apa yang kita tanam pasti akan kita tuai suatu saat. Ya dengan kejadian seperti ini harusnya ngebuka mata semua orang, termasuk kamu. Ya Elsa itu nggak sebaik seperti apa yang dipikirkan. Casingnya dengan apa yang ditunjukkan itu benar-benar beda. Ya nggak sih? Sekarang simpelnya gini, contohnya kamu. Selama ini apa yang aku ngomong mengenai Elsa, kamu nggak pernah percaya. Kamu bilang apa? Positive thinking. Kenyataannya apa sekarang? Dan kalau berbicara mengenai Elsa, impact-nya apa buat dia? Harusnya kejadian seperti ini ngebuka mata Elsa juga. Nggak semua orang bisa dibodohi. Ya terlepas dari perselingkuhan itu benar apa enggak. Kejadian seperti ini, ada orang nyerang dia, berarti banyak yang nggak suka sama dia. Dan itu artinya kebenaran akan terungkap. Ya benar juga sih. Selama ini kan dia selalu berusaha baik-baik dan bikin orang tuh percaya sama dia. Tapi nyatanya ada aja yang bikin nama dia itu jelek.
Kamu ingat nggak sih sayang, ada pepatah. Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan bangkai, suatu saat baunya akan tercium. Ya kan? Mas, itu muka kamu kenapa? Kok bisa kayak gini? Saya nggak apa-apa kok, Din. Saya nggak apa-apa. Mas Randy kenapa, Mas? Kok bisa ada yang nyerang dia? Ya ini urusan penyelidikan foto Elsa dan Ricky itu ternyata berbuntut panjang. Saya mau telepon Angga dulu. Bentar ya. Ini Al telepon, bentar ya, aku angkat dulu sayang ya. Ya Al? Enggak? Lagi sibuk nggak? Enggak, ini gue lagi di jalan. Gimana? Gue minta tolong nggak? Ini ada yang secara nggak langsung mengganggu penyelidikan Randy ke Elsa dan Ricky. Namanya Joshua. Dia beberapa kali mengirim preman untuk menghadang Randy. Joshua? Dia siapa? Nanti lo tanya detailnya aja ke Randy ya. Gue cuma meminta lo bantuin aja cari Joshua. Oke, aman. Makasih ya nggak? Kabarin gue ya. Ya Al, yuk. Kenapa? Kok serius banget? Kamu terlibat urusan apa lagi sama Al? Sayang, dengerin dah, kamu gak usah khawatir, tenang aja, bukan masalah besar ya. Oke, udah. Semuanya baik-baik aja. Kita lanjut jalan. Iya Om. Halo Ricky. Kamu jam 12 siang ini ada casting iklan. Kamu bisa datang kan? Oke Om. Di mana? Acacia Tower. Nanti Om share lokasinya. Oke Om. Oh iya Om. Apa Om yang udah minta ke admin mulut tante buat ngapus postingan aku sama Elsa? Iya. Om yang minta mereka melakukannya. Bahkan Om bayar sangat mahal ke mereka. Dan Om lakukan ini untuk lindungin karir kamu, Ricky. Ternyata benar. Ini semua gara-gara Om Martin. Gue harus cek Elsa. Mastiin suaminya udah lihat foto itu atau belum. Kalau belum, berantakan semuanya. Memangnya kenapa, Rick? Ya nggak apa-apa sih Om. Ya udah Om, makasih ya. Oke, sama-sama. Sepertinya Ricky kurang suka saya menghapus postingan itu. Apa memang Ricky yang merencanakan semuanya? Padahal Ricky sudah janji sama saya. Kalau dia mau melupakan Elsa. Tapi sepertinya dia tidak sungguh-sungguh dengan janjinya.